Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin ya Bapak Ibu semua, senior-senior saya, para pejabat sekolah, mohon izin waktunya. Kebetulan saya di sini melakukan aksi nyata modul 3.2 mengenai pemimpin dalam pengolahan sumber daya. Jadi hari ini kita berdiskusi, nanti temanya mengenai aset apa saja yang ada di sekolah, seperti itu. Ya. Dimana sebelum kita mengenal apa itu aset sekolah, kita harus dicek dulu ya, dari 5 prinsip dasar Ki Hajar Dewantara. Dasarnya sekolah ini berangkat dari 5 pemikiran dasar Ki Hajar Dewantara, di mana dalam pengajaran dan pendidikan kita menuntun, bukan menuntut. Jadi bagaimana siswa itu kan sebenarnya sudah punya kodratnya kan, dia sudah punya apa yang namanya bakat, minat yang ada dari lahir bawaannya. Bagaimana kita bisa menuntun minat bakatnya itu sehingga dirinya mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya. Yang kedua, ya, pengajaran dan pendidikan yang kita lakukan itu harus mengikuti kodrat alam dan kodrat zaman. Zaman kita, apalagi zaman yang senior-senior ini, Bu Susi, Ibu kan umurnya udah 40 lebih, ya. Pasti mengalami ketika belajar itu dilempar penghapus sama guru, dijitak kepalanya, apalagi laki-laki. Mungkin ke anak sekarang kan tidak bisa ya melakukan seperti itu. Ya. Itu disesuaikan dengan program zamannya. Zaman kita dulu tidak ada WA, tidak ada Google. Sekarang ngirim tugas WA aja atau Google Classroom atau bikin video. Ya. Yang kedua disesuaikan dengan program alamnya. Anak gunung ijen sana, cara pengajarannya akan berbeda dengan anak situ bondo yang pantai atau anak muncak. Ada Pak Yasin, anak muncak. Pasti nadanya kan tinggi-tinggi semua. Kalau anak muncak kan, kenapa? Karena pantai, anginnya besar. Kalau ngomong kecil nggak kedengeran. Ya bener nggak? Ya, jadi harus disesuaikan, gitu. Selanjutnya tetap mengutamakan yang namanya budi pekerti. Ada dulu baru ilmunya. Nah, dari 1, 2, 3 ini menuntun kodrat alam, kodrat zaman, semuanya bermuara kepada apa? Berpihak kepada anak. Jadi harus disesuaikan, nggak bisa kita paksakan. Kamu harusnya seperti ini, tidak dalam filosofi pendidikan yang menurut Ki Hajar Dewantara itu tidak sesuai. Bagaimana? Nah ini sesuai dengan kodrat alamnya. Misal, maaf ada siswa yang namanya Edo, dia di kelas PG, ya. Padahal secara bakat minat tidak ada di situ, tidak ada di PG. Kita mau paksakan, ya bisa dipaksakan, cuman anaknya akan tertekan. Dia tidak mengalami yang namanya pembelajaran bermakna. Pembelajaran bermakna di sini bukan bisa matematika, bukan bisa bahasa Indonesia, tapi bagaimana pembelajaran yang dia dapat itu untuk bertahan hidupnya. Ya, jelas diakhiri dengan trilogi pendidikan. Ini kan kita sudah tahu. Ima sosok Tulodo di depan memberi contoh, Iman Jomanulhar di tengah mendukung ya, Tuturi Handayani. Sudah tahu kan kalau kita ini filosofi ini. Nah, kegiatan-kegiatan tersebut ya, yang 5 prinsip dasar ini harus ada dalam seorang guru yang dikristalisasi, digambarkan dengan nilainya yang berpihak pada murid, guru yang mandiri, guru yang bisa berkolaborasi, inovatif dan reflektif. Mungkin 1, 2, 3, 4 ini kita kebanyakan sudah melakukan, tapi yang kelima ini saya rasa jarang sekali dilakukan. Refleksi atau evaluasi akhir. Evaluasi itu salah satu bagian dari refleksi. Ini nilai-nilai yang harus ada pada seorang guru. Di mana perannya ini, bagaimana dia bisa menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas, maksudnya komunitas di sini sekolah, ya, menjadi coach bagi guru lain. Coach beda dengan pembina, beda dengan pendamping ya, coach itu. Kemudian mendorong kolaborasi dan mewujudkan kepemimpinan murid. Ini yang harus kita miliki, nilai dan peran seorang
guru. Di mana nilai dan peran seorang guru ini harus tergambar dengan yang namanya oleh visi guru. Jadi kita berawal dari visi guru dulu, dikembangkan menjadi visi sekolah. Nah, bagaimana visi sekolah bisa terwujud kalau gurunya sendiri tidak mempunyai arah, tidak mempunyai tujuan? Dari mana tujuan-tujuan itu? Ya tadi dari nilai dan peran seorang guru. Seperti itu. Kemudian pada saat kita akan melaksanakan sebuah visi, ada yang namanya inquiry apresiatif. Apa itu inquiry apresiatif? Inquiry apresiatif itu melihat sesuatu bukan berdasarkan kelemahan, tetapi melihat sesuatu berdasarkan hal yang positif. Misal dalam sebuah kepanitiaan, saya panitia bersama Pak DJ, bersama Pak Yasin, Pak Fikris. Oh, Pak Fikris punya kelebihan di bidang jaringan. Ya bagaimana kelebihannya itu kita angkat, kita masukkan ke dalam sebuah kepanitiaan tersebut. Jadi jangan orang ini mah gini. Hal negatif yang dimunculkan tidak, tapi bagaimana hal positifnya dulu. Supaya apa? Supaya pada saat kita melaksanakan yang namanya sebuah visi, itu semuanya fokus pada hal-hal yang positif, sehingga visi sekolah tersebut dapat terlaksana. Kenapa? Karena semuanya berpikirannya bagaimana itu bisa terlaksana, bukan bagaimana kelemahan-kelemahan yang ada di sekolah, gitu. Jadi visi ini diturunkan menjadi prakarsa perubahan atau sesuatu apa yang akan kita rubah di sekolah ini. Misal, murid kita ingin lebih aktif dalam belajar, itu prakarsa perubahannya. Nah, prakarsa perubahan tersebut ada format yang namanya bagja. Bagja itu dari bahasa Sunda, itu yang artinya bahagia. Ya. Bagaimana dari misalkan ingin siswa kita lebih aktif, nanti di tiap tahapan ini ada proses-prosesnya. Nah, setelah misalkan ada nih prosesnya, kita pengen adanya Jumat berseri, Jumat bersih, untuk supaya siswa lebih aktif ngomong, supaya siswa lebih cair suasana dengan guru, ya di tahapan bagja tersebut. Selanjutnya hasil apa yang ingin diharapkan? Dari tahapan bagja ini ada 3 yang ingin diharapkan. Pertama, kebutuhan murid tadi yang sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya itu bisa terpenuhi. Bukan saya pengen murid saya seperti ini, tidak seperti itu, tapi berawal mengubah itu dari murid. Yang kedua, muncul yang namanya budaya positif. Jadi hal-hal yang berdasarkan dari itikat-itikat baik, dari kebajikan yang bersifat universal. Mungkin kan kebajikan yang bersifat universal itu tidak semua sudah tahu, terkristalisasi dalam profil pelajar Pancasila. Terakhir, nah bagaimana muncul yang namanya kepemimpinan murid? Di mana kepemimpinan murid ini ada 3. Bagaimana mereka berani ngomong, bagaimana mereka berani mendidik, dan bagaimana mereka merasa memiliki. Kalau sudah 3 itu, misalkan di OSIS, kan sudah tergambar di kepanitiaan kepengurusan OSIS, ada dalam rapat-rapat anak berani ngomong, anak mau memilih program apa yang akan dilaksanakan, kemudian anak melaksanakan program tersebut. Berarti dia sudah muncul kepemimpinan muridnya. Nah ini coba kita munculkan di dalam yang namanya pembelajaran yang kita lakukan di kelas. Nah bagaimana hal itu bisa terwujud kalau kita melihat selalu kegiatan sekolah ini berdasarkan kekurangan? Itu hal tersebut sangat sulit terwujud karena belum apa-apa. Nanti juga di tengah jalan bakal nggak dilaksanain. Nanti juga di tengah jalan lupa. Nanti juga uangnya nggak ada. Tidak akan mungkin bisa terwujud. Makanya ada yang namanya pendekatan berbasis aset kekuatan. Jadi kita cek di sekolah ada aset apa saja yang kita miliki. Nah itu yang akan kita dorong supaya setiap kegiatan menggunakan aset-aset tersebut. Oleh karena itu hari ini kita akan mengecek ke-7 aset yang ada di sekolah ini. Gitu. Ya, yang pertama ada modal manusia, modal sosial, modal politik, modal agama dan budaya, modal fisik, lingkungan, alam dan finansial. Kita cek satu-satu ini. Ya. Bagaimana cara ngeceknya? Ya, kita bisa lihat di LMS
sumber daya yang berkualitas. Nah, kita cek di sekolah kita, satu, modal manusianya apa saja. Saya tulis lagi dulu. Misal SDM di sekolah ini guru-gurunya sudah S1 semua. Rata-rata S1 ya bukan guru-guru ya, berbeda dengan teknik. Bahkan ada yang bahkan ada yang sudah sertifikasi maksudnya di sini Dudi ya dan Serdi. Kemudian beberapa guru sudah S2, 90% guru sudah ASN. Jadi mungkin bisa lebih fokus gitu ya. Ini dari segi gurunya, dari segi teknik, tenaga pendidikan. Teknik itu minimal SMK ya. Teknik sudah minimal. Maksudnya yang ada di sekolah kita sudah minimal SMA atau K. Kemudian rata-rata tidak nyaman di sekolah lain kan ya? Fokus di sekolah sendiri. Dari segi siswanya, siswa kita agak kreatif ya. Siswanya kreatif dan melek teknologi. Nah, itu dari segi modal manusia. Kemudian dari segi sosial. Dari segi sosial itu dimaknai ya, kepercayaan yang ada di dalam yang mengatur perilaku warga juga unsur kepercayaan. Ini juga dimaknai dari namanya manusia kelompok organisasi. Kalau kita lihat dari contoh, nah, kayak barusan telah terjadi rapatnya kan cair dan hangat suasananya. Tapi kan ada hal yang ada hal yang dibahas. Maksudnya bukan gontok-gontokan saya pengen gini, itu pengen gitu, bukan seperti itu kan ya. Berarti kemudian yang lainnya kan rata-rata setiap bulan itu kita melaksanakan rapat balas. Terjadwal rapat balas bulanan ya. Kemudian koordinasi antara website dan guru sangat cair. Artinya kan kita bisa masuk ke ruangan kepala sekolah segala macamnya, tidak ada jeda apapun. Nah, modal sosial itu bukan hanya dari lingkungan sekolah, juga dari lingkungan sekitar. Kan kita sering mengundang Muspika. Ya Muspika itu berarti kan Koramil, KUA, Puskesmas, terjalin kerjasama dengan Muspika Kecamatan Tape. Dalam hal apa? Dalam hal kegiatan sekolah. Ya. Selain itu, apakah di sini suka dipakai kalau lebaran itu? Sholat Id? Enggak. Belum. Puskesmas sudah jelas ya. Nah, guru-gurunya juga kan masuk dalam MGP semua ya? Iya. Nah, berarti kan guru-gurunya bersosialisasi juga kan? Guru-guru tergabung dalam LGMP kabupaten ya. Kabupaten dan organisasi profesi. Ada yang masuk IGI, ada yang masuk PGRI. Rata-rata PGRI. Dengan wali murid, ini kan dengan Muspika, ini kan dengan lintas guru di sekolah lain. Dengan wali murid, ada apa namanya guru itu? Guru kelas, kemudian ada pertemuan kan
rutin berapa bulan sekali sih? 3 bulan sekali berarti ya. Dalam raport sisipan dan raport semester ya. Itu modal sosial. Selanjutnya modal politik. Nah, modal politik ini salah satunya kita bisa cek di sini aktivitas demokratis di lingkungan sekolah. Kita kan pernah mengadakan pemilihan wakil kepala ditunjuk langsung di rapat kan ya? Di zaman Kalau di zaman sekolah sebelumnya itu ada apa namanya? Pemilihan pakai kartu. Pemilihan wakil kepala dilakukan secara terbuka. Yang kedua, pemilihan komite dari usulan orang tua wali siswa. Selanjutnya, pemilihan OSIS. Pemilihan OSIS secara terbuka. Guru-guru kan dalam apa namanya? Menyusun perangkat kelas. Perangkat kelas dan apa? Kepanitiaan kan kita gantian kan, enggak itu saja kan? Kepanitiaan sekolah bergiliran berarti ya. Kemudian kalau pengurusan kelas dipilih oleh siswa. Udah cukup ini modal politik. Cukup. Modal agama. Cukup. Modal agama kan di kita ada apa zuhur berjamaah. Tuhan berjamaah. Besok Istighosah. Istighosah. PHBI peringatan Hari Besar Islam. Ekstra apa namanya? BGP itu ada. Ya nantilah ini benerin. Yang penting kita tulis dulu. Ekstra hadra. Infak sedekah. Sholawatan sebelum memulai pelajaran. Sholawat nariah sebelum Kurban. Sholawat nariah sebelum pembelajaran. Kurban. Kurban kan PHBI. Peringatan Hari Besar Islam. Ya, sudah semuanya. Untuk yang ini kan Muslim semua. Untuk yang non Muslim ada muridnya satu. Apa namanya? Nilai dari siapa? Gereja. Dari pendeta ya. Nilai agama itu pendidikan PAI. PAK lagi. PADP dari Romo. gereja. Ikut ya. PHBI. Ya sama. Nah, itu kan dari modal agama, modal budayanya. Kegiatan itu berkaitan dengan budaya lokal. P5 dikaitkan dengan kearifan budaya lokal. Alabut apa? Nilai Asia. Nah, Nilai bayi. ini ya. Nyakut. Apa itu? Di rumah orang sakit. Ini kan? Oh, ini bayi. Apa namanya? Nyakut. Nyabut. Nggak tahu bahasa Indonesianya. Oh, jemur. Jemur orang. Kan takziah. Dia orang mati. Modal fisik. Ya kita punya bangunan meskipun masih murah ya. Aula. Bangunan sekolah.
tahu pojok. Kantin tahu pojok. Modal lingkungan. Tepa. Rotiku. UKS ya betul. BK penyawangan. Lem. Kamar mandi. Modal lingkungan. Lingkungan kita sehat, segar, hijau. Mewah, bebek tawar. Enggak, ada AC. Dekat tawar. Indah. Banyak pohon. Di depan itu rindang, di sini ada pohon mangga yang diambil itu Pak. Nah, modal finansial, bos, BPOPP, Eksidental, infak, sumbangan yang tidak mengikat, katanya. Iya sumbangan. Kurang tahu jadi bumi. Nah, Bapak Ibu semua, dari kegiatan-kegiatan yang tadi kita ini, ya, yang kenapa kegiatan yang dari Bagja, bisa kegiatan apapun, pasti selalu melihat yang namanya modal ketujuh modal ini. Misal kita mau PAS seperti kemarin penilaian akhir semester, kan pasti pakai komputer atau internet. Kan kita lihat di asetnya ada nggak, di aset fisiknya? Ada, berarti kita bisa gunakan. Oh tidak ada. Nah kalau tidak ada kita tanyakan ke finansial, bisa diadakan nggak? Misalkan tidak bisa, ya berarti kita bikin lagi dengan adanya SDM modal manusia. Mau bikin bentar ada apa? Seperti itu. Jadi semuanya keterkaitan. Atau misal kita mau kegiatan yang baru, senam jasmani setiap hari Jumat. Nah, kita cek di sini. Di modal manusia itu ada atau tidak? Di modal sosialnya bisa dilaksanakan atau tidak? Atau seperti yang mau ke depan ini, kita mau ada PHBI Hari Raya Idul Adha. Di sekolah kita ada nggak jaga kambing atau jaga sapi? Ada. Pak guru sakra kita, siapa namanya? Pak Andi. Tapi misalkan suatu waktu Pak Andi sakit, ya sakitnya dimasuk rumah sakit, tidak bisa datang. Berarti kan kita bisa menggunakan modal sosial dengan menggunakan mustika atau warga masyarakat sekitar sebagai jagaannya. Itu yang dimaksudkan dengan kita mengecek aset yang ada di sekolah. Seperti itu. Bagaimana Bapak Ibu? Sudah tergambar dengan 7 aset tersebut? Sudah sangat tergambar ya? Jadi Bapak Ibu di sini kan ada Ibu bendahara, ada Ibu wakil kepala, ada Bapak wakil kepala, ya, ada Ibu Bapak wali kelas, bendahara kegiatan ataupun yang sudah biasa di kepanitiaan. Inilah aset-aset yang biasa kita gunakan dalam kegiatan yang ada di sekolah. Bagaimana hasil identifikasi ini dimasukkan ke dalam bagaimana mengidentifikasi cara pemanfaatannya. Ya, pasti pemanfaatannya kan kita sudah tahu. Kalau guru-guru ya kita sesuaikan dengan jam linear pelajarnya, linear serdik atau linear ijazahnya. Kalau teknik ini disesuaikan dengan kemampuannya, apakah dia di bagian kesiswaan atau dia di bagian teknisi lab dan seterusnya. Begitupun dengan modal sosial. Bagaimana supaya rapat itu cair suasananya, nggak gontok-gontokan,
ini pengen gini, ini pengen gitu, tapi semuanya memang bertujuan pada menghasilkan sebuah tujuan yang bisa digunakan. Begitu dengan muspika dan lain-lain. Seperti itu Bapak Ibu, ya, ketujuh aset yang kita bisa gunakan dalam seluruh kegiatan atau pengembangan sekolah. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Nanti dalam kegiatan apapun kita cek ketujuh aset ini supaya seluruh kegiatan kita tidak bingung, tidak selalu fokus pada yang namanya tidak selalu fokus pada kekurangan, tapi pada kelebihan atau kepemilikan aset yang kita punya di sekolah, sehingga selalu berpikir positif untuk pengembangan sekolah. Demikian, sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak Kepala Sekolah, Pak Asif Sulaiman, kemudian Bapak Ibu Wakil Kepala, Bapak Ibu Wali Kelas, berikut dengan Bapak Ibu kepanitiaan yang ada di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.